Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muta Rasulullah alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa syayikhina wa syayikhina wa nahususan ila Syekh Hamdan Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nururi hamana husun ila Syekh Hamdan wa nahususan ila Syekh Salim bin Abdullah bin Sunnah Hadir Al-Musafi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Pundi? Wal ahdath, al ahdathu isnani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al ahdatsu utawi pira-pira hadas iku isnani rong perkara utawa loro ngoten nggih. Asgharu swiji hadas asghar, hadas cilik, wa akbaru lan hadas akbar. Fal asgharu mongko utawi hadas cilik iku ma perkara aujaba kang majibake apa ma al wudhu'a ing wudhu. Ya, yang dinamakan dengan hadas asghar itu adalah segala hal yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Wala akbarulan utawi hadas gede iku ma perkara aujaba kang majibake apa ma al-ghusla ing adus. Sementara hadas besar itu segala hal yang mewajibkan seorang untuk mandi. Ini sudah diketahui seperti kemarin itu ya. Hadas kecil itu misalnya maharaja min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan antara kubul dan dubur misalnya, itu masuk dalam kategori hadas kecil ya. Terus kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mengusap kemaluan misalnya, itu juga masuk dalam kategori hadas kecil. Sementara kalau hadas besar itu misalnya inzalul mani, mengeluarkan sperma, terus kemudian jima ya, termasuk di dalamnya adalah haid, termasuk di dalamnya adalah nifas. Meskipun ada ulama yang membagi hadas itu ada 3 macam. Ada kecil, ada pertengahan, ada hadas besar. Tapi umumnya kita mengetahui bahwasanya hadas itu ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ala auratu utawi bira-bira aurat iku arbaun 4. Auratu rajuli suwiji aurate wong lanang mutlakon halim mutlak. Sekarang menjelaskan mengenai macam-macam aurat. Aurat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah auratnya laki-laki secara mutlak. Wal ammati lan budak fis sholati indahum sholat iku ma perkara baina surati ing dalem antarane wudel wa rubbati lan dengkul. Auratnya laki-laki dan budak perempuan ya, ketika sholat itu adalah antara lutut dan busar, antara busar dan lutut. Auratnya laki-laki maupun budak perempuan. Budak perempuan nggih, ini perempuan yang bukan budak beda tentunya.
Wa auratul hurrati lan utawi aurate wong wadon kang merdeka. Ya, ini berarti mengecualikan budak. Fi sholati dalam salat iku jami'u badaniha. Sekabiane badane al-hurrah masih wal waji sakliyani wajah wal kaffaini lan epek-epek luru. Sementara auratnya perempuan merdeka, artinya perempuan biasa nggih mboten budak, ketika sholat itu adalah seluruh dari tubuhnya selain dari wajah dan dua telapak tangan. Sehingga kalau seandainya ya, terbuka telapak tangannya enggak apa-apa. Ya. Ya. Termasuk di dalam pengertian perempuan merdeka itu adalah al-khunsa. Al-khunsa itu berarti napa? Wandu. Wandu niku orang yang punya dua alat kelamin, tidak banji-banjian. Ya. Jadi kalau banji ya banji temenanan, bukan banji-banjian. Ya, itu juga wajah dan dua telapak tangan, sehingga tidak wajib menutupnya ketika sholat. Ya. Tangan itu atau telapak tangan, ya, telapak tangan itu tidak wajib ditutup ketika sholat, karena ya ketika orang itu sholat maka perempuan itu auratnya hanya semua badannya selain telapak tangan dan wajah. Ya. Ngeten. Ya, tapi termasuk ke dalam aurat perempuan yang wajib ditutup ketika sholat itu rambut. Ya. Jadi rambut perempuan ya, ketika sholat itu wajib tertutup. Artinya jangan sampai ketika menggunakan mukena itu rambutnya kelihatan. Ya. Sebab kalau kelihatan maka sholatnya menjadi tidak sah. Karena rambut itu bagian dari aurat yang harus ditutup ketika sholat. Ya. Ini sing kadang-kadang banyak dari perempuan itu yang kurang memperhatikan cara menutup auratnya. Ya, termasuk ya memang ini ya, perkembangan mode itu kadang tidak memperhatikan ketercukupan untuk memenuhi syarat menutup aurat perempuan ketika sholat. Saat ini model rukuh dibandingkan dengan rukuh atau mukena orang-orang terdahulu ini beda banget. Sekarang itu sudah jarang kok ada mukena kok sambung. Kalau dulu ibu-ibu kita, ya, ibu-ibu, ya itu dulu kan rukuhnya umumnya sambung. Termasuk dagu ini ada semacam kain yang bisa menutupi dagu, karena kalau terbuka ini menjadi tidak sah. Kenapa? Karena itu bagian daripada selain wajah. Ya, batasan wajah itu kan mengecualikan dagu, sehingga dagu kalau seandainya terbuka ketika orang atau ketika perempuan itu sholat yang menjadi auratnya terbuka. Ya, kalau terbuka maka sholatnya menjadi tidak sah. Dan ini yang perlu diperhatikan. Ya, termasuknya sekarang ada rukuh yang model potongan, itu juga harus hati-hati. Kalau memang ketika perempuan itu i'tidal kemudian tidak membuka aurat yang sama sekali ya nggak masalah. Ya, paling ideal memang ruku yang sambung seperti dulu digunakan oleh ibu-ibu sepuh itu. Cuman sekarang kalah sama mode ya, sehingga bentuknya mukena itu macam-macam. Saiki mukena ya ono gambare barang, ono mukena gambar Donald bebek misalnya ngoten, itu ya ono lah. Niku nek dienggo sing mbuh ya ora serius. Ya. Nek ono gambar-gambar ngoten niku, warnane mukena sakniki nggih macam-macam. Ya ono ijo, ono abang, ono oranye, malah ono mukena warnane pink barang niku. Nggih monggo-monggo mawon mboten napa-napa. Mode ya mode, tapi jangan sampai terus kemudian karena menuruti mode akhirnya
syarat penutupan aurat ketika sholat bagi seorang perempuan itu tidak terpenuhi. Ya, ini yang kadang-kadang tidak atau kurang diperhatikan. Wa auratul hurrati lan utawi aurate wong wadon kang merdeka wala amati lan budak indal ajani biono ing ngarsane wong liya iku jamiul badani sakabehane badan wa inda maharimiha lan ing dalem ngarsane pira-pira mahrame napa al-hurra wan nisa ilan pira-pira wong wadon iku ma perkara baina surati ing dalem antarane nambah wudel wa rukbati lan dengkul. Jadi kalau auratnya perempuan baik itu merdeka maupun budak di hadapan orang lain itu adalah keseluruhan badan. Tapi kalau untuk kalau di depan mahramnya atau di depan perempuan sama-sama perempuannya itu adalah ma baina surati wa rukbati. Ya. Itu. Jadi ini termasuk wajah dan dua telapak tangan. Cuman kalau seandainya amnul fitnah ya maka menutup wajah dan kedua telapak tangan ini ya tetap gitu ya. Niki sing derek pendapat sing ketat ngoten. Tapi umumnya dewe niki kan nggih cukup wajah dan telapak tangan tidak masuk dalam kategori aurat umumnya ngoten nggih. Pun. Nggih. Terus salah jenenge napa niki? Faslun tawi iki iku ana suwiji fasal. Dan iki bahas tentang rukun salat nggih. Arkanus salati utawi pira-pira rukunnya salat iku 17. Jadi rukunnya salat itu ada 17. Ya. Ya, 17. Ini perlu kita ketahui karena seperti kemarin ada penjelasan bahwasanya termasuk syarat sahnya salat itu adalah mengetahui fardunya salat serta tidak menganggap bahwasanya perkara fardu itu sebagai perbuatan sunnah. Sehingga mengetahui 17 rukun salat niki penting. Ya. Dan ya, napa mawon niku al awwalu utawi kang kawitan niku an-niyatu niat. Niat niki termasuk rukun pertama nggih. Bil qalbi. Ya, jadi niat niku panggonane teng ati. Jadi jane usolli niku nggih mboten wajib ning hukume sunnah. Kenapa kemudian melafatkan atau menyuarakan usolli itu menjadi sunnah? Agar supaya hati kita itu yakin betul dengan apa yang kita niatkan. Kalau tidak kadang-kadang ada ragu-ragunya. Ya. Karena membaca atau mengucapkan atau melafalkan niat itu sunnah, maka ya, ketika terjadi perbedaan antara yang dilafalkan atau yang diucapkan dengan yang diniatkan di dalam hati, maka yang dipakai adalah yang di dalam hati. Misalnya ngeten, tenggene atine dhek niat salat zuhur, tapi lisane niku kebrucut niate salat asar, maka yang dianggap adalah yang ada di dalam hati. Lah niat niki pelaksanaannya harus menyertakan dengan takbiratul ihram. Ya. Karena niat itu tepatnya di hati, maka harus menyertakan ketika takbiratul ihram. Dan juga memang untuk ibadah-ibadah seperti ini, seperti wudu, seperti sholat, itu niat harus dibaca atau harus diniatkan ketika melakukan awal mula rukun yang harus dilakukan. Ya. Kenapa kok pas takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu kan merupakan kewajiban sholat yang pertama. Ya, perbuatan wajib atau rukun sholat pertama adalah takbiratul ihram. Sehingga ketika mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar niku saat itulah kita niat di
dalam hati. Nggih. Nek sakwise nggih boten kenging kudu barengi takbiratul ihram. Nggih. Niku sing pertama, asani utawi kang kaping pindho iku takbiratul ihram, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kalebu dingene rukune salat. Nggih. Takbiratul ihram niku berarti wawasan Allahu Akbar. Niku lafaz takbiratul ihram. Nek ngangkat tangane nggih, nek ngangkat tangane nalikane takbiratul ihram niku kan boten rukun. Sing rukun niku maca Allahu Akbar. Sehingga nek kita ini misalnya di daerah lain atau di negara lain itu kadang-kadang orang takbiratul ihramnya ya aneh-aneh. Nggih napa? Wong Turki misalnya itu kadang beda dengan kita cara takbiratul ihramnya. Gitu loh. Karena apa? Karena memang takbiratul ihram ini tidak dimaknakan dengan mengangkat tangannya ketika sholat, tapi ucapan Allahu Akbar niku. Mula klebu tenggene rukun qauli, rukun yang jenisnya adalah ucapan. Nggih. Ngaten. Nah, ngeten iki ucapan takbiratul ihram niki kudu bener ngaten. Sehingga kalau seandainya kok salah dalam melafalkan takbiratul ihram ini nanti akan berpengaruh terhadap sah dan tidaknya sholat. Meskipun ada kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang ketika ada tambahan tidak membatalkan takbiratul ihram. Misalnya kudune nek takbiratul ihram niku kan macane Allahu Akbar. Lah kok ana wong maca Allahul Akbar, ono ale to berarti niku Allahul Akbar. Niku ki gak apa-apa tapi khilaful aula, nulayani sing utama. Sebab sing utama niku bacaannya adalah Allahu Akbar. Misalnya meneh ada orang kok takbiratul ihram Allahul Jalilul Akbar misalnya ngoten. Ono tambahan Al Jalil. Nggih. Monggo yang seperti ini boleh tambahan seperti ini tapi khilaful aula. Khilaful aula itu artinya bahasa fikih ya menyelisihi yang utama. Sebab yang utama itu cukup mengucapkan Allahu Akbar. Nggih. Nah, niku kadang-kadang ki lisannya itu keperucut niate maca Allahu Akbar cok muncule onten kesan tambahan wawune jadi ini Allahu Akbar lho niku mboten kenging niku mboten sah niku mboten sah nggih niku mboten sah nggih jadi Allahu Akbar niku mboten kenging Hu Akbar niku mboten kenging kudu Allahu Akbar nggih. Asalisu utawi kang kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri tumrape wong kang mampu fil fardhi ing dalam salat fardu ya rukun yang ketiga rukunnya salat itu berdiri bagi orang yang mampu ketika melaksanakan salat fardu nggih kalau salat sunnah boleh saja salat sambil duduk meskipun tidak ada udzur. Ini ora isin lho maksudnya. Nggih, jenengan mengkundalu traweh ngoten misale nggih. Imame ngadeg jenengan terus salat karo lungguh. Itu sebenarnya enggak apa-apa. Sah-sah saja. Ya, tapi kan kaya wong males akhirnya. Ya, mesti mungkin kata sing takon, jenengan sakit napa? Ya, meskipun boleh, jadi kewajiban berdiri ketika sholat itu hanya ada pada sholat fardu. Ya, gitu. Jadi kudu ngadeg jejegnya. Ya mulane sifat sholat yang bagus itu kan berdiri tegak terus kemudian pandangannya menuju kepada mahallus sujud atau tempat sujudnya.
Aja sirahe malah ndelok napa? Dhuwur. Ya mripatin ndelok dhuwur mboten. Tapi yang bagus itu adalah pandangannya itu menuju atau mengarah kepada mahallus sujud. Nggih. Nah, niki wajib niki termasuk rukune salat. Nggih, ini termasuk rukune salat. Nih, tapi wong mampu loh gini, gak mampu ya gak apa-apa. Ya. Maksudnya kalau seandainya orang itu tidak mampu untuk berdiri, ya sudah, sholatnya duduk saja. Ya, duduk saja. Dan ini kewajiban sholat ini saking utama dan pokoknya dalam Islam, sehingga orang itu kalau tidak mampu sholat berdiri, monggo isone lungguh nggih lungguh. Kalau misalnya dia tidak bisa duduk, bisanya tiduran nggih tiduran. Ngelumah, mboten saged ngelumah ya turu miring. Mboten saged turu miring ya tengkurep. Wis pokoke kudu salat. Ngoten nggih. Jadi aja sampai pisan-pisan ninggalke salat. Niki naudzubillah niki. Sesuk niku teng akhirat. Pertama hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala awwalu ma yuhasabu niku napa? As-shalah. Salate sik sing penting. Wis jenengan mboten usah nglakoni ibadah liyane cara ngoten nggih. Wis pokoke salat mulai turu ngene cukup niku, cukup. Cukup niku. Sing penting salat. Ngoten nggih. Ampun ngantos ana wong sehat, pikirane ya sehat, nggih, awake yo sehat tapi gak gelem salat. Iki naudzubillah. Ya ampun ngatos iki. Ngoten. Niki kewajiban sing utama niku salat. Nggih. Lah engko nek wis orang itu sudah salatnya mapan, itu biasanya terus kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain. Niki wis genah niku. Salat ini wis genah. Wis mapan, wis apik, itu terus kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain. Bawaannya orang sholat itu tenang. Duwe masalah kaya ngopo mawon nek sholat iki insyaallah tenang. Jadi pentingnya sampai di situ kok. Ketika orang itu tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Karena apa? Wajibnya sholat ini nggak bisa ditawar-tawar. Selagi ini sehat pikirannya wajib sholat. Nah, ini wong edan ya ora sholat ora apa-apa, garang wis edan. Gitu. Edan kan istiqlalul hukmi, mboten terbebani hukum. Nun. Arabi utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati. Maca Fatihah. Nah, sebelum menjelaskan Fatihah ini, di sini ada keterangan bahwa berdiri ketika sholat itu adalah afdholul arkan, rukun yang paling utama jika dibandingkan dengan yang lain. Jadi yang pertama rukun yang paling utama itu berdiri, kemudian setelah itu sujud, setelah itu adalah ruku', setelah itu i'tidal. Lah fattatwilu fil qiyami afdhol. Niki nggih penting dingerteni. Dhewe ketika sholat kemudian memanjangkan ketika berdiri pas ngadeg niku rada suwe niku luwih utama tinimbang nyepet-nyepetake ngadeg. Jadi ngadege ora cepet langsung. Ngadege ora suwi, cepet-cepet. Tsumma fis sujud. Sing dianjurkan supaya kita ini agak panjang ketika melaksanakan gerakan salat itu adalah pas sujud. Niku dianjurkan untuk agak lama. Summa fi ruku niku nggih dianjurkan rada dawa. Summa fil i'tidal selanjutnya i'tidal. Mula nek dhewe niki maca niku jane cukup maca niku lho. Nalikane Fatihah nggih maca suratul Fatihah kanthi tertib nggih. Ya ora cepet nemen ya ora suwi nemen. Kan ngoten to. Terus bar iki maca surat pendek. Itu cukup. Lah ketika ruku masuk hitungan agak panjang, itu adalah membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Sing suwe niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika ruku itu membaca tasbih itu sebanyak 11 kali, Pak. Saiki wis ora ono ya. Wong salat pas ruku maca tasbih ping 11. Kayane ra ono ya. Malah nek traweh iki ora nganggo maca. Kadang meneng. Apa meneh nek imame balap wis sembuh wis ora maca wis pokoke melu ngadeg lungguh melu lungguh ngoten nggih. Kula mbayangke sing 7 menit rampung niku ya kaya ngopo ya kaya setan. Nggih, traweh kok model kaya ngono. Ya mboten usah cepet-cepetan. Nggih, tapi kalau traweh yang ada di kita itu sedengan, nggih mboten suwi, nggih mboten cepet. Nah, makanya ngukurnya apa? Ya baca tasbih 3 kali, itu cukup. Maca donga itidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, niku cukup. Sebab ingat, salah satu rukun salat itu adalah tumakninah. Nek salat kok gak ana tumakninane ya batal kabeh to. Nggih, tumakninah niku. Nek khusuk mboten dadi rukun. Nggih. Sing rukun niku tumakninah. Sebab nek khusuk niku dadi rukun, masyaallah, batal kabeh salate wong nggih. Wah, khusuk piye wong salati kadang ono cah cilik nangis ngono iki wis bapakane wis bingung kok iki anakku piye kan ngoten. Jadi khusuk tidak masuk dalam rukun salat. Pun al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ruku. Nggih, ruku niki nggih termasuk rukune salat. Nggih, ruku niku sing lempeng. Aja ruku model napa niki sing kadang-kadang ana wong ruku niku ngeten tapi sirahe ngeten kepiye niki. Jadi sing didelok iki mahallus sujude. Ono kok ndelok ngarepe ngene iki. Nggih malantik nggih. Jadi niku rego nggih. Nah, jadi sing sempurna tingkah ruku itu adalah ketika orang itu ini punggung ya, kepala, terus wajah ini melihat ke bawah. Lah dua telapak tangan itu ditaruh di lutut masing-masing. Nek lanang iki untuk begagah, tapi apike ning wong wadon nek nalikane ruku rada di napa ngeten nggih, cungkupke nggih kersane mboten ketok. Padha karo sujud nek wong lanang nggih hadwa mangkibah, artinya menyelaraskan dengan pundak, tapi perempuan agak dicungkupkan. Niku carane ngoten. Jadi ngoten niku pun enten contone, pun enten contone. Nggih, 5 niku ruku. Jadi sempurnane ruku niku setunggal, meratakan punggungnya, kepalanya, lehernya, gitu. Seperti papan ngoten lho gampangane, kaya papan niku, Pak. Papan niku kan lempeng to nggih. Nah niku. Aja ngene banget. Ruku kok mentiyung ngeten iki, ampun. Sing lurus. Nggih. Tambah malih sirahe ampun ngeten. Dua ngak ngene mboten. Ngoten nggih. Nah, kedua, ketiga sampai dengan seterusnya insyaallah dilajengaken benjing santen nggih. Wallahu a'lam bissawab. Sampun maghrib niki. Sampun. Sampun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu la balzama wa abdallatil umruku. Nggih, kita langgungin ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih. Pun setunggal-setunggal. Nah.